Saya ingin menghimbau yang ada di sini. Sebentar lagi, beberapa menit lagi kita masuk waktu maghrib. Dan beberapa menit lagi juga ormas-ormas Islam bersama MUI, bersama Kementerian Agama, hari saudara tanggal 29 besok, saudara, mereka akan melakukan yaitu penetapan hari raya. Saya hanya ingin menghimbau, besok malam badan maghrib, saudara, apapun pengumuman yang kita dengar, jangan kita jadikan itu alasan untuk kita berpecah belah. Baik kita suka atau tidak suka dengan keputusan tersebut. Karena secara keilmuan, saudara, secara keilmuan, memang persoalan ru'yah dan hisab itu menjadi persoalan perdebatan ulama sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi jangan kita kemudian memaksakan kehendak saudara untuk menyatukan pendapat. Banyak di Indonesia yang bertanya, kenapa sih kok di Indonesia nggak bisa sih lebaran bareng? Kok tiap tahun ada aja beda ya ikhwan. Saudara, ada yang bertanya di negeri lain bisa bareng. Di Malaysia bareng, di Brunei bareng, di Singapura bareng, di negeri-negeri Islam seperti Pakistan bareng, di negara-negara Arab bareng. Kenapa kok di Indonesia bisa hampir tiap lebaran ada aja yang berbeda? Saudara, jawabannya di negeri lain bisa bareng karena mereka buat undang-undang yang boleh menetapkan hari raya itu, saudara, hanya pemerintah. Selain pemerintah tidak boleh, di negeri lain dilarang. Kalau ada satu organisasi atau satu kelompok berani mengumumkan lebaran berbeda, mereka ditangkap. Makanya di luar negeri nggak ada yang ribut. Semua pengumuman lebaran tinggal nunggu Kementerian Agama mereka mengumumkan bagaimana, itu yang mereka ikut, saudara. Nah, sedang di Indonesia peraturan itu tidak ada. Sampai hari ini tidak ada peraturan itu. Makanya kalau ada yang tanya saya, Habib, bagaimana supaya Indonesia ini bisa lebaran bareng satu negeri dari Sabang sampai Merauke? Mudah, buat aturannya, buat regulasinya. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena putusan penguasa, pemerintah, saudara, itu menyelesaikan semua perbedaan. Tapi kalau pemerintahnya tidak buat regulasi, tidak buat peraturan, ya akan begini terus. Terus muncul lagi pertanyaan, apa memang nggak bisa kriterianya disamakan, ru'yah hisabnya disamakan? Jawabnya nggak bisa. Kalau Anda ingin menyamakan kriteria, menyamakan rumus, menyamakan metode, itu sama juga Anda ingin menyamakan antara yang nggak kunut dengan kunut, saudara. Jadi di Indonesia ini, di dunia ini ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Kita pengen satuin, semuanya kunut subuh ya, awas yang nggak ditangkap, nggak bisa. Atau sebaliknya, seluruh dunia Islam jangan pakai kunut subuh ya, awas yang pakai kunut tuh tangkap, nggak bisa. Jadi 1400 lebih tahun lebih urusan kunut nggak kunut di sholat subuh itu jadi perbedaan umat. Sampai hari ini tidak masalah. Yang kunut pakai kunut, yang nggak pakai kunut nggak pakai kunut, selesai. Nah, persoalan ru'yah hisab pun kalau kita bicara dari segi ilmu pengetahuan seperti itu, nggak bisa metodenya disatukan, rumusnya disatukan, nggak bisa ya ikhwan. Nah, jadi kalau bagaimana supaya kita bersatu agar metodenya sama, nggak bisa. Metode disatukan nggak bisa, rumus disatukan nggak bisa, saudara. Jadi kalau mau bersatu bagaimana? Ya undang-undang, bikin aturan, bikin regulasi, saudara. Nah, kalau pemerintah sudah bikin undang-undang, siapapun yang berbeda dengan pemerintah bukan nggak boleh, boleh, tapi nggak boleh bikin gaduh. Cuman masing-masing aja dia boleh lebaran sendiri-sendiri. Di negeri Arab begitu, ada yang berbeda dengan pemerintah buat dirinya, dia nggak bawa keluar, saudara. Nah, kenapa? Karena regulasi perundang-undangannya seperti itu. Nah, saya menghimbau kepada semua yang ada di sini supaya tahu
terjadinya perbedaan penetapan awal puasa ataupun hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha adalah akibat dari perbedaan sistem dan metode serta perbedaan rumus dan kriteria untuk penetapan awal bulan Hijriyah. Jadi ada 4 perbedaan. Yang pertama, perbedaan metode. Ada umat Islam yang memakai metode ru'yah, ada yang memakai metode hisab. Kalau kebetulan hitungan hisab sama ru'yah sama, ya lebaran bareng. Tapi kalau kebetulan ru'yahnya beda dengan hasil hisab, ya lebaran beda. Puasa beda, akan selalu begitu, saudara. Kenapa? Karena memang ada 2 metode, dan 2 metode ini dibenarkan dalam agama. Metode ru'yah dalam Al-Quran dikatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Metode ru'yah Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Tapi metode hisab juga Allah nyatakan dalam Al-Quran asy-syamsu wal qamaru bihusban. Saudara, masing-masing punya dalil dari Quran dan dari hadis, saudara. Dalam hadis juga ada ditentukan fa in qumma alaikum, kalau mendung awan tebal hilal nggak kelihatan, satu hadis mengatakan fakdurulah. Fakdurulah itu artinya dihitung, dihisab, saudara. Ada lagi hadis lain, fakamilu Sya'ban 30. Buletin bulan Sya'ban 30. Semuanya benar. Ada ayat Qur'annya, ada hadis nabinya. Kenapa mesti ribut? Nah, itu baru satu perbedaan. Perbedaan ru'yah dan hisab, saudara. Terus perbedaan yang kedua, perbedaan sistem. Apa itu perbedaan sistem, saudara? Ada yang melihat hilal secara global. Kalau satu negeri sudah ada hilal, seluruh dunia harus ikut hilal tersebut. Itu namanya sistem global. Tapi mazhab Syafi'i pakai sistem lokal. Saudara, nggak bisa. Masing-masing negeri punya matra sendiri. Jadi nggak mesti negeri yang jauh itu kalau hilal kelihatan, kita mesti ikut dia. Enggak. Nah, ini 2 sistem, ada sistem global, ada sistem lokal, udah beda lagi, saudara. Nggak bakal bisa sama, sampai kapanpun. Yang ketiga, saudara, perbedaan rumus. Ada rumus klasik, ada rumus modern, cara hitungnya, saudara. Nah, rumus-rumus yang klasik itu seperti apa, saudara? Rumus-rumus klasik itu, saudara, seperti yang dipakai oleh kitab Sulamun Nairen, atau Badi'atul Mithal, atau Fathur Rauf, atau Khulasah Wafiyah. Nah, itu sistem-sistem klasik yang dipakai oleh pondok-pondok pesantren. Tapi ada juga sistem modern yang dipakai oleh planetarium-planetarium, yang dipakai, saudara, oleh ahli-ahli astronomi modern. Seperti apa? Seperti daftar Ephemeris, Newcomb, Genmeus, Almanak Nautica. Saudara, ini semua rumusnya berbeda. Jadi saya ingatkan, jangan juga bangga, oh sekarang zaman modern, rumusnya kita pakai modern. Yang modern pasti benar, belum tentu. Modern dengan modern sendiri berbeda. Saudara, Ephemeris berbeda dengan Newcomb, Newcomb berbeda dengan Genmeus, saudara. Siapa bilang? Jadi mau itu klasik, mau itu modern, semuanya takribi, ilmu kira-kira. Yang namanya ilmu kira-kira bisa benar, bisa salah, saudara. Yang keempat, ada lagi, saudara. Yang keempat itu perbedaan apa, saudara? Perbedaan kriteria. Kadang-kadang kita udah pakai satu rumus, rumusnya sama, saudara. Sistemnya sama, kita sama-sama pakai yang lokal. Metodenya sama, kita sama-sama pakai ru'yah, saudara. Kemudian rumusnya juga sama, kita sama-sama pakai klasik. Begitu masuk kriteria kita beda. Kelompok yang satu mengatakan kriterianya kalau udah 2 derajat baru bulan baru. Yang satu lagi bilang enggak, 3 derajat baru bulan baru. Yang satu lagi bilang enggak. Habib Utsman mengatakan 7 derajat baru bulan baru, saudara. Nah, jadi artinya apa? Kalau orang yang yakin 2 derajat bulan baru, berarti di 2 derajat bulan kelihatan, dia lebaran. Tapi bagi yang mengatakan 5 derajat, walaupun bulan udah kelihatan, dia bilang belum sampai 5 derajat. Belum boleh kita lebaran. Nah, jadi lihat nih, ada perbedaan-perbedaan yang kalau kita mau ringkikan, waduh, bisa berjilid-jilid bukunya, saudara. Nah, lalu apa yang saya mau serukan di sini? Enggak usah ribut. Enggak usah ribut, saudara. Simpel saja. Bagi yang melihat hilal besok malam, dia lihat
dia yakin dengan apa yang dia lihat bahwa itu adalah hilal, saudara, maka dia wajib lebaran keesokan harinya. Berarti hari Jumat dia wajib lebaran kalau dia lihat. Yang kedua, kalau orang yang nggak ngelihat tapi nerima kabar dari saksi dan dia percaya kepada saksi, saksinya orang jujur, saksinya orang baik, saksinya memang ahli ru'ya, bahkan saksinya juga bisa hisab, nggak sedikit pun ragu, saudara, ikutin kesaksian orang tersebut, saudara. Walaupun dia ngelihat, dia kasih kabar pemerintah, pemerintah nggak terima, itu urusan pemerintah. Tapi bagi yang ngelihat langsung wajib mengikuti apa yang dia lihat, saudara. Simple. Kira-kira jelas ya? Yang menyaksikan, saudara, wajib. Yang cuman mendapat kabar, ikuti kalau dia yakin. Tapi bagi orang awam, ini terakhir penutup, bagi orang awam yang nggak ngelihat, nggak ngerti hisab, nggak ngerti ru'yah, ikuti pengumuman pemerintah. Titik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Siap jaga persatuan? Siap jaga persatuan? Jangan ribut urusan lebaran. Yang lebaran Jumat, lebaran Sabtu, masing-masing punya dalil, jalankan. Yang penting bagi masyarakat awam, ikuti keputusan hakim, putusan pemerintah. Insya Allah kita semua selamat. Itu saja. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.